Camarade! I'm going home. No! Di video kali ini, kita akan menonton film yang berjudul Passchendaele yang dirilis tahun 2008. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film ini dimulai pada musim dingin tahun 1941 di Soviet Rusia. Seorang letnan Soviet dengan mudah bertanya kepada semua orang yang hadir apakah ada yang memiliki pengalaman dengan traktor. Seorang NCO bernama Muskalenko secara sukarela memberitahu temannya, tetapi prajurit muda itu mengakui bahwa dia adalah seorang masinis, bukan operator traktor. Letnan Vasily melanjutkan diskusinya tentang tank musuh dan bagaimana mereka beroperasi. Di sebuah ruangan di dekatnya, petugas dengan gugup menunggu dan mendengarkan percakapan telepon komandan kompi mereka. Setelah panggilan telepon, komandan naik kuda putih saat dia dipanggil ke markas besar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia meninggalkan petugasnya, Peter, dan yang lainnya, untuk melakukan tugasnya. Kembali ke sisi lain Vasily selesai membahas teori tentang cara menghancurkan tank musuh, dan sekarang, mereka harus mempraktikkannya. Dia kemudian memerintahkan Muskalenko untuk mendapatkan beberapa bahan dari insinyur untuk membuat tangki darurat. Sementara orang-orang mulai bekerja, petugas politik yang ditugaskan membaca cerita tentang seorang kawan yang dianggap sebagai pahlawan tentara merah setelah meninggal saat menghancurkan senjata anti-tank musuh dan membawa serta beberapa tentara Nazi bersamanya ke liang kubur. Beberapa meter jauhnya, seorang prajurit muda bernama Gabriel sedang memotong kayu dengan seorang rekan yang jauh lebih tua dan segera mendiskusikan kemungkinan serangan. Sore harinya, mereka selesai membangun tank kayu, dan letnan melatih anak buahnya tentang cara menghancurkan tank dari ruang istirahat. Musabek, seorang prajurit muda Rusia, meleset dari lemparan. Sehingga Vasily menginstruksikannya agar mereka masih dapat menyerang tank dari belakang. Tapi hari sudah mulai gelap, dan beberapa pria lelah, jadi Vasily memerintahkan mereka untuk istirahat. Sementara itu, para perwira sedang mempertimbangkan keberadaan Jerman saat ini dan kemungkinan rute serangan saat mereka melewati kota yang berbeda. Komandan kemudian memberitahu mereka bahwa misi mereka adalah untuk menghentikan seluruh divisi Nazi dari tempat mereka berdiri sampai bala bantuan tiba. Mereka tahu itu bukan tugas yang mudah untuk menghadapi pasukan yang jauh lebih unggul dalam hal peralatan. Terlepas dari kerugian yang jelas mengingat keadaan mereka, tidak ada satupun petugas yang menyuarakan keluhan. Komandan melihat anak buahnya bermain-main melalui jendela. Tapi dia membiarkan mereka karena itu mungkin kali terakhir mereka melakukannya. Belakangan, para prajurit diberi perintah untuk keluar. Para pria pergi ke barak masing-masing berkemas, dan bertemu di luar desa yang sepi. Seorang prajurit muda Soviet bertemu dengan gadisnya untuk terakhir kalinya dan bertemu dengan rekan-rekan seperjuangannya. Larut malam, komandan kompi memberi pengarahan kepada anak buahnya bahwa Nazi fasis berencana menyerang tanah air tercinta mereka dan menuju ke ibu kota Rusia, Moskow. Dia menyemangati anak buahnya dengan pidatonya yang karismatik bahwa mereka akan memegang posisi mereka. Tidak lama kemudian, dalam kegelapan, orang-orang berbaris menuju tempat yang telah ditentukan di antara infanteri ke-316 dan kavaleri ke-50. Dua perwira junior bernama Kapten Pavel dan Klokov bertanya kepada komandan mengapa mereka tidak melakukan perlawanan ke Jerman. Komandan hanya menjawab bahwa mereka tidak memiliki sarana untuk menyerang tetapi memiliki kesempatan bertarung jika mereka bertahan. Segera mereka tiba di posisi mereka. Dan orang-orang itu mulai menggali beberapa lubang rubah, memanfaatkan kegelapan sepenuhnya. Mereka terus menggali dan membuat parit untuk senjata anti-tank dan artileri mereka. Beberapa pria membangun hubungan dengan bercanda dan bertukar cerita sambil menggali untuk melewati waktu. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat pengintai Jerman lewat. Seorang Soviet bernama Sardin mengarahkan senapannya ke pesawat dengan harapan bisa menembak jatuh. Rekan-rekannya memperingatkan dia untuk tidak menembak karena kemungkinan besar tidak akan mengenai. Tetapi setelah menembak satu putaran, prajurit lain bergabung dengan Sardin. Sementara itu, dua tentara Soviet mengirimkan gulungan kawat berduri yang berat. Obrolan di antara keduanya berbagi dengan para pria yang bekerja membuat tiang kawat berduri bahwa dia pernah meminta beberapa penduduk kota di dekat Moskow untuk menukar kawat berduri dengan makanan. Pada akhirnya, setelah mengetuk beberapa rumah, tidak ada yang membutuhkan kawat berduri, dan mereka tidak mendapatkan makanan untuk itu. Sebentar lagi malam tiba. Kapten Pavel mendapat telepon dari komandan mereka, menanyakan kabar terbaru. Kapten melaporkan kemajuan mereka dan memberitahu komandan bahwa mereka sedang istirahat. Di depan yang sama, mitra Soviet, Nazi, juga mengajukan penawaran. Mereka sedang mempersiapkan serangan. Keesokan harinya, Jerman mulai membombardir posisi umpan Rusia. Pengeboman menandakan dimulainya serangan berdarah. Setelah rentetan bom, pasukan Jerman maju. Selusin tank yang dikawal oleh kompi infanteri berjalan menuju parit, dan Soviet menahan tembakan mereka. Setelah beberapa menit penantian yang intens, Soviet menembakkan artileri mereka sendiri membuat Jerman lengah. Partai pendahulu Nazi menderita sejumlah korban, baik tank maupun infanteri.
Dengan elemen kejutan sebagai bagian dari senjata mereka, gelombang pertama Nazi terpaksa mundur. Sekarang setelah kejutan disajikan, tentara Soviet tahu bahwa Kraut akan kembali dengan lebih pintar dan lebih kuat. Penembak di sayap bergerak sementara yang lain di parit bersiap untuk gelombang serangan berikutnya. Kapten Pavel menelepon komandan dan melaporkan situasinya. Kapten Soviet kemudian memerintahkan untuk menggali karena Jerman akan menyesuaikan tembakan artileri mereka dan menghujani mereka. Di parit, seorang pria bernama Nazarov ragu-ragu untuk berlindung. Dia ingin menembak jatuh sebuah pesawat dengan senapan mesinnya tetapi gagal melakukannya saat seseorang lewat di atas kepala. Setelah diteriaki oleh sersan, Nazarov berlindung. Seperti yang diharapkan, artileri Jerman membombardir lokasi Rusia. Sementara itu, Soviet di lapangan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Komandan dengan cemas menunggu berita dari depan di markas sementara suara seperti guntur dari gema pengeboman di seluruh area. Seorang operator di bawah komandonya mencoba menghubungi perusahaan di garis depan, tetapi tidak berhasil. 100 bom dijatuhkan kemudian. Pasukan Soviet perlahan kembali ke posisi bertahan untuk mengantisipasi Nazi dalam serangan gelombang kedua mereka. Kerang Jerman tidak sia-sia karena ada puluhan korban di pihak Rusia. Setelah itu, mesin tank Jerman mulai menderu dan bergerak maju. Kembali ke posisi Soviet, tanpa sarana komunikasi, Kapten memerintahkan seorang prajurit bernama Pete untuk melacak dan memperbaiki kabel telepon. Beberapa menit kemudian, koneksi ditetapkan, dan Kapten segera melaporkan situasinya kepada kolonel bahwa banyak yang tewas dan banyak yang terluka. Secara keseluruhan, ada sekitar 28 prajurit yang tersisa untuk mempertahankan posisi. Kolonel berdiri dengan perintahnya bahwa pasukan akan mempertahankan posisi mereka sampai bala bantuan tiba. Sementara itu, gelombang kedua penjajah Nazi sudah di depan mata. Rusia di parit menyiapkan bom mereka jika tank mendekat. Kemudian Kapten datang dan memerintahkan orang-orang untuk mengelompokkan diri dan menargetkan sebuah tank. Dia kemudian mengungkapkan bahwa mereka harus mempertahankan garis sampai nafas terakhir mereka karena jika Jerman menembus posisi mereka, tidak ada yang menghentikan mereka untuk sampai ke Moskow. Soviet mencoba strategi dan serangan yang sama dari sayap dengan beberapa orang tersisa. Baku tembak sengit terjadi, tetapi Jerman dengan cepat melumpuhkan meriam dan orang-orang yang mengoperasikannya. Di parit depan, Musabek menembakkan senapan anti-tanknya, tetapi beberapa menit kemudian, sebuah tank Jerman berada dalam jangkauan dan membunuh Musabek dan lainnya dengan tembakan senapan mesinnya. Prajurit terdekat mengambil senapan besar dan pindah. Setelah berlari beberapa meter, pemuda Soviet membidik panser yang masuk dan mengenai jalurnya, membuatnya tidak dapat maju. Gabriel dan rekannya menerobos infanteri dengan senapan mesin mereka di sisi yang berlawanan. Sementara itu, saat tank semakin dekat ke parit, Soviet di bawah melemparkan granat rakitan dan bom molotov mereka. Gabriel dan rekannya terus menembak ke sayap, hanya berhenti untuk mengisi ulang. Tank memperhatikan mereka dan mengarahkan turret mereka ke posisi mereka. Kedua tentara tersebut terus membantai tentara musuh tetapi kemudian ditabrak oleh tank tersebut, membunuh mereka seketika. Orang Jerman agak gigih, begitu pula para pembela. Saat sebuah tank mendekat, seorang tentara Rusia menyiapkan bom molotovinya. Dia kemudian mencoba untuk melemparnya tetapi terkena tubuh beberapa kali. Tapi itu tidak menghentikannya untuk melemparkan granat api sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, sekelompok orang Rusia lainnya mengambil pendekatan yang berbeda untuk menghancurkan panser lain. Dua tentara memulai tembakan perlindungan. Sementara seorang prajurit bernama Ivan melempar granat ke tank untuk menghancurkannya. Upaya itu berhasil, tetapi mengorbankan nyawa orang Rusia. Sekarang, pertahanan tidak memiliki apa-apa lagi untuk melawan tank, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan tank lewat tetapi terus memilih infanteri Jerman. Seiring berjalannya waktu, 28 orang yang tersisa perlahan-lahan mati satu persatu. Prajurit yang mengawaki meriam di sayap tewas setelah tank yang masuk menembakkan meriamnya ke arah mereka. Hal yang sama terjadi dengan prajurit yang mempertahankan barisan dengan senapan anti-tank. Tetap saja, Soviet tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Setelah tank Jerman dilumpuhkan, seorang tentara Soviet berlari ke arahnya dan melemparkan molotov ke dalam tank, membakar awak tank hidup-hidup. Setelah pertempuran berjam-jam, Rusia kehabisan amunisi. Dalam upaya putus asa untuk menipu Jerman, seorang tentara Rusia melempar batu ke arah musuh. Jerman jatuh cinta padanya tetapi akhirnya terus bergerak maju setelah melihat bahwa itu adalah sebuah batu. Nazi segera melewati kawat berduri dan hanya berjarak beberapa meter dari parit. Orang-orang Rusia yang tersisa menyiapkan bayonet, kapak, pisau, sekop, dan senjata jarak dekat apapun yang dapat mereka temukan. Orang Jerman tahu bahwa mereka kalah jumlah dengan Soviet. Mereka terus berbaris dengan siaga penuh dan siap. Tepat ketika Jerman berada dalam jarak beberapa meter dari parit, rentetan tembakan senapan mesin membunuh infanteri musuh. Tepat pada waktunya untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa di parit. Dari kejauhan, gelombang kedua tank berbaris dan mengamati situasi di medan perang. Ternyata, pria yang memegang senapan mesin itu adalah orang Soviet bernama Daniel, yang sebelumnya ditembak oleh meriam. Dia menembak apapun yang bergerak. Tentara musuh jatuh ke tanah dengan harapan menyelamatkan diri dari serangan gencar. Nazi terjepit ke tanah dan tidak dapat maju, jadi, dengan tidak banyak pilihan,
Mereka selamat dari mundurnya penyerang. Perwira tank Jerman yang mengamati beberapa kilometer jauhnya menilai situasi dan melihat tidak ada pasukan gelombang kedua yang tersisa. Tidak ada satupun jiwa fasis Jerman yang terlihat. Kuburan dan ladang pembunuhan untuk pria dan tank. Tanpa mengetahui pertahanan Rusia berada di kaki terakhir mereka. Perwira Jerman itu membuat kesalahan krusial dengan memerintahkan mundur. Sementara itu, orang-orang Soviet yang tersisa merasa lega mendengar tank-tank bergerak menjauh. Mereka menarik napas dalam-dalam setelah mampu menenangkan pikiran mereka setelah pertempuran sengit yang hampir memusnahkan pasukan di kedua sisi. Film berakhir saat matahari terbenam dalam adegan indah namun tragis. Kecantikan dan kegilaan. Pedesaan yang dulu damai berubah menjadi kuburan bagi manusia dan mesin. Orang-orang yang selamat yang tersisa berkumpul saat mereka menonton dan merenungkan akibat dari pembantaian tersebut. Mereka adalah seluruh kompi di pagi hari, terdiri dari ratusan orang. Pada akhirnya, mereka hampir menjadi peleton. Tapi tetap saja satu peleton pahlawan. Patung-patung terkenal didirikan di area tersebut untuk memperingati pertempuran yang menyelamatkan Rusia. Tamat. Terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.